Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yaitu Siti Nurhaliza. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai permutasi, kombinasi, dan apa sih perbedaannya. Nah, langsung aja kita mulai. Permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Nah, dalam permutasi ini, urutannya diperhatikan. Oleh karena itu, AB tidak sama dengan BA. Dalam permutasi terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Yang kedua, permutasi dari unsur umum yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Dan yang kelima ada permutasi berulang. Nah, apa ya bedanya antara kelima permutasi ini? Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Permutasi yang pertama yaitu ada permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nah, permutasi ini adalah permutasi semua unsur dari unsur yang tersedia, atau nilai dari unsur R itu sama dengan unsur N. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa itu unsur R dan unsur N dalam permutasi ini. Jadi, unsur R adalah jumlah objek yang akan kita pilih atau jumlah unsur yang akan kita pilih atau kita ambil. Nah, sedangkan kalau unsur N adalah jumlah objek atau jumlah unsur keseluruhannya atau jumlah unsur totalnya gitu. Nah, secara matematis itu permutasi ini dirumuskan dengan permutasi n unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia, yaitu n faktorial. Dengan keterangan PNN. Nah, PNN ini dibaca dimulai dari P, kemudian disusul dengan n yang paling kanan dan n paling kiri, yaitu permutasi n unsur yang diambil dari n yang tersedia. Nah, n di sini adalah jumlah keseluruhan unsur. Nah, di rumus ini tuh cuma ada n. R-nya kemana ya? Jadi, karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa unsur R ini bernilai sama dengan unsur n. Maka dari itu, di rumus ini tuh cuma pakai n aja, karena kan nilainya sama tuh antara n sama R. Misalkan, saya kasih contoh, bakal ada pemilihan ketua OSIS. Nah, ada 3 calon ketua OSISnya yang akan dipilih sebagai ketua OSIS, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, berarti N-nya itu ada 3. 3 itu dari si jumlah calonnya itu. Kan tadi saya bilang ada 3 calon. Nah, kemudian kan bakal ditentuin mana ketua OSIS, bendahara, dan sekretaris. Berarti R-nya atau yang mau kita ambil tuh ada 3. Berarti bisa disebut sama dong nilainya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur R sama dengan unsur N. Maka dari itu di rumus ini cuman pakai N aja, karena nilai N sama R itu sama gitu. Dan lanjut yang terakhir yaitu ada tanda seru. Tanda seru di sini itu merupakan nilai faktorial. Jadi nilai faktorial itu adalah perkalian mundur sampai dengan 1. Misalkan di sini ada 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau misalkan 10 faktorial, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dengan kali 1. Nah, itu adalah nilai faktorial. Untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini ada untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara. Panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, nah, di soal ini dapat diketahui yaitu nilai dari N. Nah, nilai dari N ini dapat kita tahu itu dari kalimat pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara. Panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Nah, berarti dapat kita tulis nilai N itu adalah 5. Nah,
Dalam jenis permutasi ini, jangan sampai lupa kalau nilai N-nya itu adalah sama dengan R. Jadi di sini dapat dibuktikan dalam kalimat delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara. Nah, berarti N-nya itu 5 kan? Panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. R-nya itu juga 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai N sama dengan R, yaitu sama-sama 5. Nah, langsung aja ditulis rumus dari permutasi ini, yaitu permutasi N unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, yaitu N faktorial. Langsung aja masukin nilai N-nya, yaitu 5. Jadi permutasi 5 yang diambil dari 5 yang tersedia adalah 5 faktorial. Nah, faktorial itu merupakan perkalian mundur sampai dengan 1. Jadi langsung aja kita tulis 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Nah, hasilnya itu 5 dikali 4 itu 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 itu 120, 120 kali 1 120. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Nah, jadi banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah 120 cara. Permutasi selanjutnya yaitu permutasi dari unsur umum yang berbeda. Permutasi dengan unsur yang berbeda terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Permutasi R dari N unsur ini urutan tetap diperhatikan, tetapi unsurnya tidak boleh diulang dengan nilai R kurang dari atau sama dengan N. Nah, dalam permutasi ini juga ada unsur R dan juga unsur N. Flashback lagi, unsur R itu adalah jumlah unsur yang harus dipilih atau jumlah unsur yang mau kita ambil. Dan unsur N itu adalah jumlah keseluruhan unsur atau jumlah total unsur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa unsur N itu udah pasti lebih besar dari R. Karena secara logika aja, unsur N itu adalah jumlah totalnya. Berarti kalau jumlah totalnya otomatis itu angkanya besar kan dibandingkan unsur R. Nah, berarti unsur N itu lebih besar daripada R. Nah, jadi ketika mengidentifikasi soal, bisa dilihat ketika angka yang lebih besar itu berarti unsur N, dan angka yang lebih kecil berarti itu unsur R. Nah, misalkan saya kasih contoh, saya tuh punya 10 gambar yang berbeda. Nah, dari 10 gambar itu, saya mau ngambil 2 gambar untuk dipajang di kamar. Nah, berarti dapat kita tulis unsur R-nya itu adalah 2, dan unsur N-nya itu adalah 10. Nah, kenapa? Karena jumlah totalnya kan ada 10, berarti unsur N-nya itu 10. Nah, R-nya itu 2 karena dari jumlah totalnya itu 10, yang saya mau ambil tuh cuma 2 gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur N itu udah pasti lebih besar dari R atau mentok-mentok sama. Kalau sama itu berarti di permutasi sebelumnya. Nah, dalam permutasi ini secara matematis dirumuskan dengan permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Dengan keterangan, P-nya itu adalah permutasi, N-nya adalah jumlah keseluruhan unsur, R-nya adalah jumlah unsur yang harus dipilih, dan tanda seru adalah nilai faktorial atau perkalian mundur sampai dengan 1. Nah, untuk lebih paham dan lebih jelasnya lagi, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yaitu dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua PMR terdapat 6 orang calon. Tentukan banyak kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua PMR tersebut. Nah, dalam soal ini dapat diketahui yaitu nilai N dan R-nya. Yang pertama yaitu nilai N. Nah, nilai N dalam soal ini dapat diketahui dalam kalimat terdapat 6 orang calon. Nah, karena berarti calon seluruhnya itu ada 6 buat jadi ketua dan wakil ketuanya. Berarti N-nya itu adalah 6. Dan R-nya itu terdapat dalam kalimat pemilihan calon ketua dan wakil ketua PMR. Jadi, dari 6 itu yang mau kita ambil tuh cuma 2 sebagai ketua dan wakil ketua PMR gitu. Jadi R-nya itu 2.
Langsung aja kita masukin rumus dari unsur umum yang berbeda, yaitu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, berarti nilai Cn sama R-nya tuh langsung kita masukin aja. Jadi permutasi 2 yang diambil dari 6 yang tersedia, yaitu 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2 faktorial. Jadi kita jumlahin yang bawah dulu, yaitu 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2, yaitu 4. Jadi 4 faktorial. Nah, si 6 faktorialnya itu kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, karena ini berhenti di 4 faktorial aja, jadi bisa dicoret nih 4 faktorial sama 4 faktorial karena sama ya di posisi penyebut dan pembilang. Jadi 4 faktorial kita coret aja dua-duanya. Berarti tinggal kesisa 6 dikali 5. Nah, 6 dikali 5 itu hasilnya adalah 30. Kemungkinan. Nah, jadi banyaknya kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua PMR adalah 30 kemungkinan. Permutasi selanjutnya yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat sama atau identik. Nah, misalnya pada kata tomat terdapat unsur yang sama, yaitu huruf T. Dari huruf-huruf pada kata tomat dapat disusun kata baru, yaitu mota, tamot, atom, dan seterusnya. Atau saya kasih contoh yang lain, yaitu pada kata lingkaran. Nah, pada kata lingkaran terdapat dua huruf yang sama. Yang pertama itu ada huruf N dengan total yang sama itu ada 2. Dan yang kedua itu ada huruf A dengan total yang sama juga ada 2. Nah, dari kata lingkaran ini dapat disusun kata-kata baru. Secara matematis, permutasi ini dirumuskan dengan permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan Rn faktorial. Dengan keterangan, P adalah permutasi, N adalah total jumlah unsur pada suatu elemen, R1 adalah banyaknya unsur satu yang sama, R2 adalah banyaknya unsur 2 yang sama, R3 adalah banyaknya unsur 3 yang sama, dan Rn adalah banyaknya unsur N yang sama. Nah, untuk lebih jelas dan lebih pahamnya lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal, yaitu ada berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata Indonesia. Nah, dari soal ini diketahui yaitu N-nya. N-nya itu merupakan jumlah huruf yang ada pada kata Indonesia. Di sini jumlah hurufnya yaitu ada 9 huruf. Jadi N-nya itu ada 9. Yang kedua ada R1. R1-nya itu kita lihat di sini ada huruf yang sama atau tidak. Di sini ada I, dengan jumlah I pada kata ini ada 2. Jadi R1-nya itu 2. Nah, R2-nya selain dari huruf I, di sini ada N juga yang sama. Ada 2 N yang sama, jadi R2-nya itu 2. Nah, langsung aja kita tulis rumusnya. Permutasi R1, R2, R3, dan seterusnya sampai dengan Rn dari N yang tersedia, yaitu N faktorial dibagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan Rn faktorial. Nah, karena di sini hanya sampai R2, maka rumusnya bisa kita tulis permutasi R1, R2 dari N yang tersedia, yaitu
N faktorial dibagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial. Nah, kita langsung masukin aja nilainya, yaitu permutasi 2,2 yang diambil dari 9 yang tersedia, yaitu 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, 9 faktorial ini kita jabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, karena di pembilang dan penyebut ini ada 2 faktorial, jadi kita coret. Nah, habiskan. Nah, untuk 2 faktorial yang satu lagi ini, kita coret dengan 4. Nah, 2 faktorialnya habis dan 4-nya itu tinggal sisa 2. Jadi, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 2 dikali 3, itu hasilnya ada 90.720 cara. Jadi, banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata Indonesia adalah 90.720 cara. Permutasi selanjutnya yaitu ada permutasi siklis. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Kondisi melingkar yang dimaksud bisa berupa permainan melingkar, posisi duduk melingkar, posisi manik-manik dalam gelang, dan lainnya. Secara matematis, permutasi siklis ini dirumuskan dengan permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial, dengan keterangan P-nya adalah permutasi dan n-nya adalah jumlah keseluruhan unsur. Untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan banyaknya cara 5 siswa yaitu Bia, Feby, Dina, Yoga, dan Joshua duduk dalam suatu lingkaran. Di soal ini diketahui yaitu N-nya. Ada 5 siswa, berarti N-nya itu 5. Nah, di sini juga ada kata lingkaran, berarti menggunakan permutasi siklis. Kita langsung aja tulis rumusnya yaitu permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, kita masukin nilai n yang udah diketahui yaitu 5. Jadi, 5 dikurangi 1 faktorial. 5 dikurangi 1 yaitu 4. Jadi, 4 faktorial. 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, 4 dikali 3 itu 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1 adalah 24. Jadi, hasilnya yaitu banyaknya cara 5 siswa duduk dalam suatu lingkaran ada 24 cara. Permutasi selanjutnya yaitu ada permutasi berulang. Pada permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang. Nah, secara matematis, permutasi berulang ini dirumuskan dengan permutasi n sama dengan n pangkat r, dengan keterangan P-nya adalah permutasi, n adalah jumlah keseluruhan unsur, dan r adalah jumlah unsur yang harus dipilih. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat soal yaitu tentukan banyaknya jumlah susunan 4 huruf dari kata bilangan. Langsung aja kita tulis diketahui dari soal itu, yaitu N. Nah, N ini yaitu jumlah huruf yang ada dalam kata bilangan. Nah, jumlah huruf dalam kata bilangan itu ada 8 huruf. Oleh karena itu, kita tulis N di sini yaitu 8. Nah, yang kedua yaitu ada R. R ini kita dapat mengetahuinya dalam kalimat jumlah susunan 4 huruf dari kata bilangan. Nah, berarti R-nya 4 karena kita di situ menentukan banyaknya jumlah susunan 4 huruf dari kata bilangan. Oleh karena itu, R-nya 4. Langsung aja kita tulis rumusnya yaitu permutasi N adalah N pangkat R. Nah, langsung masukin nilai n-nya yaitu 8, jadi permutasi 8 sama dengan 8 pangkat 4. 8 pangkat 4 hasilnya adalah 4096 susunan. Jadi, banyaknya jumlah susunan 4 huruf dari kata bilangan yaitu 4096 susunan.
Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya, yaitu AB sama dengan BA. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang permutasi. Sebenarnya, permutasi dan kombinasi ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu pada permutasi, cara menyusun objek dengan memperhatikan urutannya. Contohnya ketika menyusun nomor telepon. Pada saat kita menyusun nomor telepon, itu urutannya diperhatikan kan? Nah, sedangkan kombinasi adalah cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Contohnya, memilih beberapa orang untuk masuk ke dalam tim. Nah, misalkan ada tim vokal. Mereka tuh mencari 3 orang untuk masuk ke tim vokal tersebut. Nah, kita tuh nggak peduli siapa orang tersebut, siapa urutan orang tersebut, itu kita nggak peduli. Nah, yang penting si 3 orang ini memiliki suara yang bagus dan bisa nyanyi. Makanya kombinasi itu nggak memperhatikan urutannya. Adapun rumus dari kombinasi ini yaitu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Dengan keterangan CNR dibaca dengan kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda. N yaitu banyaknya unsur, R adalah banyaknya unsur yang dikombinasikan, dan tanda seru merupakan nilai faktorial. Nah, untuk lebih paham dan lebih jelasnya lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal yaitu berapa banyak kelompok yang terdiri dari 3 siswa yang berbeda dapat dipilih dari 20 siswa pandai untuk mewakili sekolahnya dalam kompetisi matematika. Nah, di sini kita langsung aja tulis diketahui dalam soal yaitu nilai N. Nilai N yaitu jumlah siswanya ada 20 siswa, berarti N-nya adalah 20. Sedangkan R-nya dari 20 kita mau mengambil 3 siswa, yaitu R-nya adalah 3. Nah, langsung aja kita tulis rumus kombinasi yaitu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Langsung aja kita masukin nilai N dan R yaitu kombinasi 3 dari 20 yaitu 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 20 faktorial dibagi dengan, kita hitung yang dalam kurungnya dulu, jadi 20 kurangi 3 yaitu 17. Jadi 17 faktorial dikali 3 faktorial. 20 faktorial kita jabarkan menjadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Dibagi dengan 17 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 17 faktorial ini ada di pembilang dan penyebut, maka kita langsung coret aja. Jadi, sisanya yaitu 20 kali 19 kali 18 dibagi dengan 3 faktorial, kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kita bisa coret 3 dengan 18. 18-nya ke sisa 6, dan 20 sama 2 dicoret, 20 sisa 10. Jadi, 10 kali 19 kali 6. Hasilnya yaitu 1140 kelompok. Jadi banyaknya kelompok yaitu 1140 kelompok. Nah, itu dia materi mengenai permutasi dan kombinasi. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.